Mas, mau kemana mas? Ada mobil nggak yang mau direview? Hah? Ada mobil yang mau direview nggak? Ada mobil mana ya tadi? Kita mau review Morris, tapi beliaunya lagi sibuk. Tetangga belakang rumah, udah berapa kali janjian tuh sempat Om Bobi. Oh, kan ada tamu, ketuanya VW Lombok. Ngobrol. Tapi kita nggak nge-review VW-nya, nanti VW-nya, VW kombinya ntar. Ini ada mobil yang pernah ya menjadi legenda, bahkan barunya sekarang pun harganya bekasnya sama barunya lebih mahal bekasnya. Tapi ini pendahulunya. Kita review itu aja kita. Oke. Nah, Ini pakai mic-nya dulu. mau pakai ini ya. Oke, kita lihat. Mobilnya di depan. Oke. Nyong. Kita ngobrol. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ngaspal Tilas. Setelah lama nggak nge-review mobil used car, sekarang kita ketemu lagi. Yang pasti salam bersaudara. Sekali ngaspal, berjuta-juta saudara kita ketemu di jalan. Hari ini kita mau ngobrolin used car lagi, punya temen. Nanti kita udah ketemu di dalam warung. Wah, ini suaranya mobil grang-grung. Nah, mobil ini cukup menarik karena menghiasi jalanan Indonesia dari tahun 80-an sampai 90-an, bahkan sampai tahun 2006. Dan akhirnya Reborn diproduksi kembali dengan harga bekas yang melebihi dengan harga barunya. Kita lihat dulu. Let's go. Suzuki Jimny Katana tahun 2000. Mobil yang menghiasi jalanan Indonesia dari tahun 80, 90, bahkan sampai tahun 2006. Nah, ini kita udah temenin sebenarnya sama pemiliknya, Om Pur. Tapi kita lihat dulu. Om Pur. Nah, beliau ini adalah ketua VW Lombok. Ya, nanti kapan-kapan kita review VW kombinya beliau. Nah, sekarang kita mau lihat mobil putih ini. Apa yang ada spesial dari mobil ini? Teman-teman nanti bisa komen duluan kalau tahu. Dari luar aja udah ada yang beda nih sebenarnya. Memang mungkin dari kondisi catnya, mobil ini tidak sesempurna mungkin yang teman-teman lihat di jalanan. Mungkin masih ada yang cukup mulus dan sebagainya. Tapi pastinya mobil ini dengan kondisi seperti ini masih dipertahankan sesuai dengan cat aslinya. Kita mau lihat dulu kondisi mobil secara umum. Teman-teman bisa lihat. Inilah kondisi Katana tahun 2000. Dan mobil ini semuanya belum ada namanya dempul. Semuanya kaleng. Kaleng, leng. Kaleng ya Om ya? Kaleng. Kaleng. Cat ori, kaleng. Kalau nggak percaya pukulin sendiri deh. Nah, secara spesifikasi mobil ini masih standar. Untuk dapur pacunya mesinnya menggunakan F10A kalau nggak salah kode mesinnya. Terus horsepowernya ada di 50 PS di 7.500 rpm, dan untuk tenaganya ada untuk torsinya ada di 7,5 Nm di 3.500 rpm. Mobil ini cukup unik karena apa? Dibilang Jeep ya Jeep, dibilang city car ya city car, dibilang SUV ya SUV. Karena apa? Kenapa dia bisa jadi city car? Ini mobil tidak panjangnya hanya 3,5 meter kurang, ya pendek. Tetapi dia bisa menjadi SUV karena ya ini Jeep kondisinya. Dan down clearance-nya ini cukup tinggi. Bodinya cukup ringan. Dibekali mesin 1000 cc, mungkin nggak 1000 ya, tapi 900
970 cc. Dan mobil ini cukup irit. Belum pernah ada yang injeksi ya sampai generasi terakhirnya dia ya. Tetap karbu ya. Jadi mobil ini cukup enak, cukup irit, dan kalau ngomongin kecepatan untuk kebutuhan di jalan ya jangan bilang. Ini adalah tetap ini Jeep. Fungsinya berbeda. Tetapi untuk beberapa jalanan yang membutuhkan effort, katakanlah kondisi jalan yang berbatuan atau yang rusak, mobil ini cukup untuk melibas jalanan tersebut. Dan pilihannya ada dua untuk sistem penggeraknya. Ada yang penggerak belakang 2WD sama yang 4-wheel drive 4WD. Terus untuk kondisi mobil ini secara umum semuanya masih pada kondisi aslinya. Ini adalah tipe GX. Kalau kita ketahui dia ada yang DX, ada yang GX. Kalau ini GX ya Om ya. GX tahun 2000. Semua karet-karetnya masih bagus semua, hanya catnya ini dipertahankan dengan berbagai macam aksesoris rusty udah. Ya kan ada karet-karet yang ini karetnya sih bukan karet yang ini ya, bukan karet-karet yang sifatnya merusak ini karena catnya aja ngelupas terus dia berkarat. Jadi bukan yang akan menjadi keropos itu enggak. Ini hanya perlu dia sedikit. Tapi kalau mau disiram sayang Om ya, dibiarin gini aja ya. Dibiarin gini ya. Terus untuk footstepnya itu memang asli dulu pakai footstep ya. Pakai footstep, dan Katana ini adalah mobil 3 pintu. Pintu depan 2 sama pintu belakang. Untuk jok belakangnya kita coba lihat teman-teman. Ini tuh ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah hadap depan. Kalau hadap depan itu penumpangnya lebih banyak, cuma biasanya pusing. Nah untuk pilihan kedua itu dia hadap ke depan. Nah ini adalah kondisinya dia masih ada bludrunya. Nah bagasinya segini-gini aja untuk Katana. Kalau duduk di belakang jangan berharap tentang kenyamanan pastinya, karena mobil ini dengan bisa dikatakan wheelbase-nya yang pendek, goyangannya ya lumayan effort gitu. Terus dia tidak ada penutupnya, aslinya tetap semuanya kaleng. Plafon ada plafonnya, jadi mobil ini sudah berplafon, tetapi dia itu tutup trimnya itu hanya ada di sampai sini aja gitu. Jadi kalau ini tetap kaleng semua. Bukaan jendelanya dia ke samping, kondisinya kayak apa, jendela belakangnya mobil-mobil coupe seperti itu. Untuk selanjutnya kita mau lihat perbedaan yang ada. Kita lihat dari Om Pur. Ini kayaknya ada yang aneh Om Pur. Apanya Om? Lampu ininya. Wah, ini setahu saya ini lampunya ini kayak datar seumur. Iya nggak? Bener nggak? Ini pakai punyanya Jimmy JB Om. Wah, Jimmy JB itu jarang loh, langka loh. Om ini dapat dari mana Om? Beli online. Beli online? Ada? Ada. Part number? Ya. Oh, aslinya? Aslinya. Wah. Masih ingat harganya berapa Om dulu Om? Kalau nggak salah 350.000. 350.000 dapatnya. Mungkin saat ini kalau nyari ya belum tentu ada 350.000 gitu. Nah, memang ini bukan sesuatu hal yang aneh, tapi untuk teman-teman pecinta Jimny atau Katana, ini hal-hal yang sangat lumayan membuat tampilan itu berbeda gitu. Mungkin grill juga JB kan ada ya Om ya? Ada, tapi ini grill aslinya. Grill aslinya. Kalau misalnya dapat grill JB, tampilannya pemasangannya plug and play apa enggak? PNP dia. PNP ya? Iya. Jadi dimensinya sama ya? Sama. Nah ini teman-teman. Nah ini nggak ada perubahan. Oh perubahan lagi apa? Karena velgnya bukan ini. Ini velg punyanya Katana Last Edition. Katana Last Edition. Last Edition. Kalau nggak salah itu tahun ini tuh dia masih kayak bundar-bundar kaleng itu ya? Kaleng. Ya.
Kita dulu pernah punya, cuma kita udah lupa kondisi aslinya. Dulu punya kita adalah Katana 97 GX juga. Terus ini bawaan antenanya. Ini masih apa namanya, masih cukup apa ya, ya 90s lah. Itu model-model seperti ini tuh apa, antena untuk Jeep itu depan seperti itu. Terus yang lain lagi adalah ini apa namanya, aksesoris bawaan mobil yang biasanya di Katana itu ada. Ini ada tulisannya untuk for Katana. Jadi ini istilahnya apa? Talang air. Talang air. Jadi biasanya teman-teman kalau ngerokok, kondisinya hujan itu airnya nggak masuk gitu. Terus mobil ini belum dilengkapi dengan spion yang elektrik. Jadi ya spionnya Jeep ya seperti ini gitu loh, manual. Kita atur sendiri. Nah, pembukaannya masih, ini masih kelihatan banget kalengnya. Nah, kita lihat dari interior dalamnya. Om Pur, ini ada yang berbeda nih Om. Apa Om? Ini ya, ini setahu saya ya Om ya. Iya. Satu, door trim. Ya. Terus jok. Terus setir. Ya. Dan satu lagi, kalau nggak salah kan ini Katana ya. Iya. Katanya kan 4x2. Betul. Ini ada tuas nih. Nah. Ini yang berbeda nih. Ya kan? Terus ini aksesorisnya. Ya biasanya di Katana atau Jeep itu semuanya ada. Apa namanya? Ditambahin pemanisnya ini. Karena apa? Karena ada ruang simpannya, dia itu cenderung minim, bahkan nggak ada. Nggak ada, betul. Ya kan? Penyimpanan nggak ada di sini. Bahkan mungkin dia hanya ditambahan-tambahan di kolong-kolong ini. Ini tambahan nggak sih Om? Nggak, ya? aslinya itu. Aslinya ya. Nah, jadi kita nggak mau naruh air, nggak ada. Jadi biasanya itu gini, kita tambahan. Dan ini Jeep banget. Ya. Nah, kita ngobrol sama Om Pur ini terkait dengan penggantian ini. Ini Jeep. Ini kalau teman-teman tahu, ini jok mahal banget ini. Ini jok punyanya JB. JB, ya betul. Original ya Om ya. Original. Dapat berapa Om? Kalau nggak salah dulu sekitar 8 juta. 8 juta guys, sepasang. Dan memang feel-nya duduknya beda. Jadi dia ini kan bucket ya. Nah, itu enak banget ini. Bahan busanya pun beda Om. Dia empuk banget ini. Betul. Terus ini nggak goyang kita, karena apa, ini ada bucketnya. Terus posisinya ini jadinya lebih enak untuk headrestnya. Wah, ini nyaman sekali nih. Nah, ini kalau posisi kita di samping ya begini, kalau mobilnya lagi anu, jadi biar nggak goyang-goyang. Gitu, kalau mobil ini begini aja nih, goyang-goyang nih, ya kan? Satu. Nah, setir Om. Ini kayaknya satu varian namanya ini. Betul. Setirnya JB. Betul. Dapat berapa Om? Dulu 1980. 2 juta kurang 20.000. Setir JB. Nah, door trim. Door trim JB punya. JB juga. Jadi teman-teman semua, interior dalamnya ini udah looknya udah punyanya JB semua. Mulai dari setir, kita lihat nanti apa feel-nya di setir, joknya sama door trimnya. Nah, kita lihat teman-teman feel-nya. Nah, sebenarnya feel-nya hampir sama dengan setir asli. Cuma sensasi lihat penampakannya ini yang membuat kita ini jumawa. Jadi kalau dibuka gini tuh, ketemu anak-anak Katana, Jimny secara umum, kita boleh sombong dikit lah. Setir gua JB loh. JB, ya. Jadi kita lihat nih. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan power steering Om ya. Bawaannya udah power steering. AC ada. Kalau untuk head unitnya dulu tuh bawaannya apa ya Om? Kalau Suzuki itu? Saya dapatnya sudah head unit ini Om. Oh, oke. Tapi ini bukan OEM-nya. Bukan OEM-nya ya? Bukan. Oke. Nah, kita lihat
Sekarang tombol-tombolnya. Nah, di sini teman-teman, kita lihat tombol-tombolnya yang ada. Untuk fiturnya, untuk sekelas Jeep yang kita bilang Jeep City Car ya. Ini, aduh, malah bunyi dia. Speedometer, terus RPM, temperatur, sama bensin. Ini sudah cukup banget ini. Gitu loh, sangat apa namanya, sudah cukup informatif untuk kita berkendara. Terus ini tahu berapa Om? Oh, itu plan untuk power window sama central lock. Oh, Plan. Rencananya mau Rencana, dibikin power window sama central lock. Betul. Oke, karena bawaannya dia ini masih engkol. Engkol, betul. Nah, dia engkol begini. Jadi masih pakai power apa namanya, mirror by power. Terus tombol ini tombol AC. Terus apa lagi ya? Untuk lampu di sini. Ini hazard ya? Betul, hazard. Hazardnya di sini. Jadi tarik. Tarik. Ini hazardnya. Terus ini bel. Ini untuk wiper. Ya. Jadi semua tombolnya, dan mobil ini tuh posisinya kalau kita ya, saya tinggi 180 cm, itu paling seneng itu agak ngerebah dikit sini. Jadi ada feel-nya kayak sedan-sedan gitu. Tapi ada banyak orang juga yang sukanya itu dia agak tegak. Karena apa ya? Inilah Jeep gitu loh. Jeep ya begini. Tapi karena kita lumayan bisa melihat akses kita untuk ke depan itu luas banget, jadi kalau saya lebih seneng agak gini, sekaligus kita bisa simpen perut. Jadi begitu, simpen perut biar kelihatan buncit. Nah, satu lagi era 90 yang harus ada itu gantungan tasbih. Biasanya itu zaman, wah ini tuh dulu yang ngajarin siapa ya Om ya, digantung tasbih. Ingat nggak tahun-tahun 80-90-an? Kalau kita dulu kan ya mungkin dari culture, sebelum berangkat ke rumah jangan lupa baca bismillah. Bismillah ya. Nah, kalau kita sudah melihat tasbih, paling enggak kan ingatan kita itu sudah, karena saya mau berangkat pakai kendaraan ini sebagai fasilitas, oh saya harus baca bismillah. Oke. Itu. Jadi itu falsafahnya ya. Semuanya adalah membawa kebaikan. Mobil ini buat kita menjemput rezekinya Tuhan Yang Maha Esa, pastinya juga kita butuh keberkahan selama perjalanan. Ini sun visornya masih utuh semua. Kalau lampu kabinnya ada di pojokan sini teman-teman. Nih lampu kabinnya. Jadi lampu kabinnya ada di sini. Terus kita coba buka mesinnya Om. Boleh Om? Nah ini bukanya dari sini teman-teman. Nah, ada tuas di sini harus ditarik. Nah. Udah bisa dibuka itu. Nah, sambil kita coba nyalain mesinnya. Nah, dari suaranya ini ada yang berbeda guys. Jadi suaranya ini ada yang berbeda. Nah, mati. Bentar. Sticknya nggak ada. Oh, sticknya nggak ada. Nah, kalau biasanya sticknya di mana Om? Ini ya tempatnya ya? Ya, di sini dia. Masuk di sini. Ini sticknya nggak ada. Ini mesin standar teman-teman, F10A kode mesinnya. Terus yang berbeda tadi dari suara awal tadi ketika kita coba nyalain, ini headernya udah diganti. Ya kan? Headernya jadi berapa Om? 41. Jadi biar tenaganya itu masih ada cukup ngisi. Ini kondisi mesin masih standar semua. Ada penggantian yang biasanya teman-teman di tahun-tahun ini tuh dulu menjadi kendala itu biasanya kepala radiatornya. Bawaannya itu kalau nggak salah itu kayak plastik ya Om ya. Nah, ini udah diganti sama sebaga. Gitu. Akinya kecil karena tidak terlalu banyak ininya, effortnya.
Suaranya berbeda sekali kan. Suara raungan mesin dari muffler knalpotnya udah beda. Karena headernya sudah dirubah di 41. Dan ini mestinya enak sekali larinya jadinya. Enak kan Om ya? Enak. Oh ya, cara masuk penumpang belakang nih. Kalau teman-teman pakai katana, ini kita tutup dulu. Om masuk harus dari kiri Om? Dari kiri? Kanan nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi ini teman-teman, ini giniin ya? Ya. Terus ini dimajuin. Tapi kalau penumpang bisa ini ditarik dari belakang. Tapi ini gampang dimaju. oh, jadi dia bisa maju pol. Baru kita ini masuknya begini guys. Nah, ini AC-nya dingin banget loh. Aduh. Nah, inilah posisi naik katana. Seperti tadi kita bilang, tinggi saya 180 cm, duduk di belakang, sebenarnya nyaman-nyaman aja. Kalau misalnya ini, biasanya teman-teman itu ada yang di custom, dia ditinggiin, terus dikasih namanya headrest. Jadi cukup enak lah, karena ini juga cukup lumayan ini, gitu loh. Atau kita bisa begini sih posisinya. Kalau jangan tanya, ini karena ini yang high roof, jadi katana Jimny itu ada yang trapeze disebutnya, ada yang model begini, jadi ini tinggi gitu. Biasanya teman-teman tuh kalau ada yang suka trapeze, ininya dipotong, dibeliin atap trapeze. Kalau ini, kalau saya sih apa adanya, kalau dapatnya begini ya begini aja gitu loh. Jadi itu teman-teman semua, mobil ini sekarang itu harganya bervariatif, ada yang dari 35 juta, di bawah pun juga ada gitu loh. Bahkan mobil ini sendiri didapatkan oleh ownernya itu jauh di bawah harga pasar, karena ini melanjutkan temennya yang sudah bosan merawat mobil ini gitu. Jadi mungkin tidak ada hal yang lain lagi yang mau kita bahas kecuali dari variasinya tadi yang cukup mahal, 2 jok ini. Terus setir. Oh iya, satu lagi, konvertan ini kita lupa bahasnya. Jadi mobil ini bawaan lahirnya adalah 4x2, dan sekarang dia sudah ada jadi ini udah 4 WD, dan ini adalah persenalan untuk transmisi 4 WD nya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade tuh bisa aja, nanti kita ngobrol. Bur, kalau untuk apa namanya, untuk kita convert katakanlah Ya. ke 4 WD, itu kita kira pakai punyanya apa, terus kurang lebih budgetnya berapa? Ini pakai SC40 Suzuki Jimny yang masih 4 speed. 4 speed, Ya. 40, oke. Ini bekas dulu satu set 11,5. 11,5. Ya. Sudah jadi 4 WD ya? Ya kita tinggal masang ininya aja, bayar jasa mekaniknya aja. Jasa mekaniknya Jasa aja. mekaniknya aja. Jadi teman-teman, apakah teman-teman yang mencari mobil bekas, ya, mobil yang bisa mulai dikoleksi lah ibaratnya, itu dengan mengeluarkan uang antara 50 sampai 80 juta, itu worth it nggak? Misalnya teman-teman memelihara lagi sebuah mobil Suzuki Jimny atau Katana. Karena harganya berbeda ya Om ya. Kalau sudah Jimny yang bawaan lahirnya 4x4, Ya. itu harganya juga udah digoreng ya. Sudah digoreng. Apalagi Jimny jangkrik ya, yang dulu nggak ada harganya, sekarang juga lumayan. Betul. Nah, Katana sendiri itu punya peminat sendiri teman-teman. Karena apa? Katana ini cenderung lebih familiar kalau dia jalan di jalan-jalan kota. Ada yang alirannya itu dipendekin, diceperin, ada yang dibikin Bigfoot. Jadi seperti itu. Kembali lagi kepada seleranya teman-teman semua. Tapi yang paling penting adalah mobil ini spare partnya sangat murah sekali. Beberapa part itu sama kayak carry ya Om ya, carry 1000 ya. Sama persis. Nah, itu. Jadi lebih baik katanya orang itu, kalau dulu saya pernah pelihara Baleno Om, ada beberapa partnya dari mesin itu yang sama kayak Suzuki Futura.
Kalau kita ngomong Baleno harganya mahal Om. Ya, Kalau kita ngomong partnya yang sama itu kayak punyanya Futura, harganya jauh banget. Sama kali ini ya. beli partnya carry. Nah, beli partnya carry lebih murah pasti. Oh, Jadi seperti itu teman-teman. Dan mobil ini irit buat kita yang sekarang BBM harganya naik. Inilah salah satu mobil yang masih bisa diakses untuk menggunakan bensin bersubsidi. betul. Ya. Nah, jadi itu inilah. Nah, ini betulnya piye iki? Saya Oh, ngene. Ini tarik. tarik itu. Nah, wes. Gitu. Nah, ini yang paling istimewa sekarang. Mobil ini udah 4x4. Jeep. Harus ada ban serep gantung di belakang. Troli Jeep kalau ini, ya kan? Tapi kebanyakan orang juga ini dilepas ya Om ya? Dilepas. Untuk anu. Tapi kalau saya sih seneng ini, biar tetap anunya Jeep. Kita nyoba sebentar untuk muter di sini. Om boleh ya nyoba bentar ya Om ya? Ya, silakan Om. Enak. Karakter sebuah mobil Jepang, dia apa namanya, semuanya yang penting adalah fungsional. Power steering ringan sekali, bensin irit, CC kecil, dan pastinya mobil ini mudah dipelihara. Jadi pilihannya ada pada teman-teman semua yang lagi cari mobil-mobil bekas, yang suka Jeep, tampilan, dan tidak mikir untuk jalanan rusak atau jalanan yang katakanlah kita pakai sedan harus milih jalan. Ini salah satu mobil yang tidak untuk milih jalan. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan kalau mau hunting yang bagus, yang proper menurut jiwa teman-teman semua. Inilah Suzuki Jimny Katana tahun 2000 bersama kita sekarang. Mohon maaf kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dibantu like, subscribe, dan komen untuk membantu kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten informasi tentang used car selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih dari saya, Ngaspal Tilas, kali Ngaspal berjuta-juta saudara. Kita semua bersaudara di jalanan, dimanapun tempatnya kita ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.